Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah dasar akuntansi dan praktek di pertemuan yang ke-11, tidak terasa ya. Dan kali ini kita bahas mengenai laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan khusus untuk perusahaan dagang. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita balik ke siklus akuntansi untuk merefresh lagi, dimulai dari adanya bukti transaksi, kemudian kita buat atau kita catat di dalam jurnal, kemudian posting ke buku besar. Dari saldo yang ada di buku besar, kita dapati neraca saldo, kemudian kita buat neraca lajur dengan menggabungkan antara neraca saldo dengan AJP, sehingga didapat neraca saldo sesudah disesuaikan. Dari neraca saldo sesudah disesuaikan ini, kita buat laporan keuangan berupa laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, yang bersifat periodik kita tutup dengan jurnal penutup, posting ke sini lagi, kemudian ada neraca saldo setelah penutupan buku, ya saldo setelah ditutup ini, kita dapatin neraca saldo setelah penutupan buku. Kemudian kita buat jurnal balik di awal tahun periode berikutnya. Setelah diposting, lalu saldonya inilah yang namanya neraca saldo awal periode berikutnya. Cukup lumayan padat untuk yang pertemuan sekarang ya. Kita buat mulai dari laporan keuangan sampai ke sini tahap akhir penutupan buku. Oke, ini laporan keuangan perusahaan dagang. Bedanya dengan perusahaan jasa adalah kalau laporan perusahaan dagang di sini untuk laporan laba rugi sama ya prosesnya di sini mengandung unsur yang namanya HPP, harga pokok penjualan, di mana rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan barang dagang akhir. Saya ingatkan yang namanya persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir sebenarnya dalam satu akun. Yang membedakan kenapa saya kasih awal dan akhir itu hanya untuk membedakan periodenya saja. Kalau menggunakan metode fisikal, berarti persediaan awal itu adalah persediaan yang di awal periode. Jadi karena fisikal, jadi kalau fisikal di sini kan apabila terjadi perubahan persediaan, jadi kalau terjadi pembelian, maka jurnalnya adalah pembelian pada kas. Seperti itu ya. Lain kalau dengan menggunakan metode perpetual. Nah, untuk kali ini kita bahas untuk yang menggunakan fisikal. Kemudian di sini ada laporan perubahan modal sama. Kemudian di sini yang ketiga adalah neraca. Nah, di sini bedanya kalau persediaan barang dagang, kalau neraca perusahaan dagang di sini mengandung persediaan barang dagang. Jadi ada akun yang namanya persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan biasa kan tidak ada. Oke, yuk kita masuk ke Excel-nya langsung saja. Kita stop share dulu. Kita sudah buka Excel-nya. Ini adalah lanjutan dari yang di pertemuan yang ke-10 kemarin. Anda bisa simak ya untuk yang pertemuan yang ke-10. Ini adalah PT Dwi Hartip untuk yang neraca lajur tanggal 31 Desember 2020. Nah, yang pertama kali akan kita buat adalah laporan rugi laba. Oke, berarti ini kita tutup dulu. Atau mungkin ini biar nggak banyak biar nggak banyak nulis, kita taruh di sini ya, copy, kita paste di sini ya. Oke, sebentar, saya mau setting dulu. Oke, yang ini formatnya date
Ya, date-nya tanggal aktif seperti ini saja ya. Ini bukan raca lajur, yang kita buat adalah laporan laba rugi atau rugi laba ya, sama aja ya. Rugi laba. Oke. Nah, di sini mungkin sampai sini kita buat match dulu. Nanti bisa dibenerin dulu yang jelas biar untuk membedakan saja ya. Ini saya buat mendoa fontnya ya. Ini L-nya depannya gede. Oke, ya. Nah, sekarang untuk yang pertama kali buat untuk laporan rugi laba ya, kita buat draftnya sekalian rumusnya. Apa itu? Di sini yang pertama adalah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini adalah seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk kita dapatkan dari penjualan tersebut ya. Kita lihat penjualan bersih ini terdiri dari apa di sini ya. Penjualan bersih. Oke, untuk lebih enaknya yang ini kita tutup dulu. Nah, biar tidak salah fokus ya. Oke, ini mungkin saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Ini Cambria, jangan apa-apa ya. Di sini penjualan bersih ini pada teman-temannya nih penjualan, retur penjualan yang ini apa? Ini ya retur penjualan ya, potongan penjualan ya. Jadi ada penjualan, kemudian potongan penjualan, retur penjualan. Oke ya. Berarti di sini untuk di laporan rugi laba ya, mana nih? Oh, di sini. Nah, ini ya. Kita menggunakan yang metode yang isi sama bersih saja biar gampang ya. Penjualan bersih, ini ada penjualan ya. Oke, di sini kemudian apalagi penjualan, kemudian ada retur penjualan di sini. Kita copy saja. Ini ada retur penjualan, kemudian apalagi potongan penjualan. Biaya angkut penjualan adakah? Kita lihat nanti ya. Biaya angkut penjualan adakah? Nah, ini biar seperti ini. Oke, kita cari biaya angkut penjualan tidak ada. Berarti unsur dari untuk mencari penjualan bersih hanya 3 ini saja. Sekarang kita isi angkanya ya. Penjualannya ini kita ngambil dari sini saja, dari yang kita isi rugi laba ya. Penjualan manakah dirimu? Tapi yang sudah ditutup di sini ya. Oke, kita ngambil di sini saja. Ini saya tutup. Nanti kita ulang ya. Ini ditutup dulu. Berlari. Nah, seperti ini. Kita tutup biar tidak salah fokus. Oke. Penjualan sama dengan kita ngambil yang dari sini. Penjualan ini 5555 ya. Kemudian retur penjualan, kita lihat retur ini ya. Retur penjualan, kemudian ada potongan penjualan. Kita lihat potongan penjualan di sini. Oke, jadi penjualan bersih kita mungkin taruh di sini saja. Ini saya kasih garis bawah ya. Penjualan bersih adalah uang yang nyatanya kita terima dari penjualan. Jadi sama dengan kita jual 555, kita terima sekian. Oke. Barang dikembalikan, berarti nggak jadi jual sekian, berarti akan mengurangi penjualan. Oke, kita kasih potongan, berarti penghasilan kita dari penjualan berkurang juga. Oke, enter. Inilah penjualan bersih. Oke. Kemudian di sini penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini terdiri dari tersedia awal, ya, persediaan barang dagang, saya singkat saja ya. Awal ini ya, ada berapa? Kita lihat dari sini persediaan barang dagang awal. Mana? Ini ya persediaan barang dagang ya. Kalau kita geser ke sini, ini pasti dapat yang awal.
enter, bukan persediaan barang dagang awal ya. Coba kita mau besarkan sedikit. Nah, ini ya, persediaan barang dagang awal itu ada di sini. Oke, jadi di awal tahun. Oke, kita tutup lagi. Nah, biar nggak gagal fokus aja. Oke. Kemudian di sini saya tulis dulu ya, nanti salah ya. Laporan rugi laba. Seperti ini. Oke, tadi persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kita lihat pembelian bersih itu apa saja unsurnya. Oke, biar agak bagus sedikit ya. Kita insert saja ya. Pembelian bersih itu apa saja sih gitu ya. Kita lihat pembelian bersih ini unsurnya adalah pembelian sama dengan yang tadi ya. Apa saja di situ. Sekarang kita lihat. Kalau tadi penjualan, sekarang pembelian. Unsurnya kita lihat ada pembelian, kemudian ada retur, kemudian ada potongan pembelian enggak ya. Tadi adanya potongan penjualan, potongan pembelian tidak ada. Berarti pembelian sama retur saja. Oke. Kita tidak usah tulis, kita taruh di sini saja. Wah, salah ya. Kenapa belum ada? Oke. Ini potongan ini ya. Retur pembelian. Kita copy, taruh di sini. Nah. Oke, sekarang berapa angkanya? Kita lihat. Sama dengan pembeliannya berapa sih? Pembelian. Ini 83 sekian. Oke, kemudian returnya berapa? Returnya ada di sini. Oke. Nah, pembelian bersih ini ada berapa? Kita hitung yuk. Pembelian bersih berarti uang yang kita keluarkan untuk memperoleh persediaan barang dagang. Jadi kita beli sekian, di 83,50. 83,50 ribu. Berarti pengeluaran kita sekian. Kemudian retur barangnya kembali. Berarti di sini uang kita kembali. Berarti pengeluaran kita berkurang. Oke. Nah, inilah pembelian bersih. Nah, di sini persediaan awal ditambah pembelian bersih, ini ketemu persediaan barang dagang yang siap dijual atau yang tersedia untuk dijual, gitu ya. Jadi ada berapa? Kita taruh di sini ya. Sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Inilah yang siap untuk dijual. Oke. Kemudian di sini dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Oke, saya copy di sini saja. Sekali lagi awal dan akhir itu hanya menunjukkan apa namanya? Saya kurung saja biar akunnya sama persediaan, tapi di sini awal dan akhir hanya menunjukkan periodenya. Jadi kondisi persediaan tersebut di akhir periode. Oke. Persediaan akhir kita lihat ada berapa, di sini juga persediaan. Persediaan barang dagang akhir itu ada di sini, ada di dalam neraca. Nah, ini adalah persediaan barang dagang akhir. Jadi penjualan dikurangi dengan HPP ya. Ini adalah HPP. Jadi persediaan yang siap dijual dikurangi dengan HPP. Oke. Jadi kita hitung ini persediaan barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Inilah HPP. Oke. Nah, saya buat seperti ini ya. Inilah harga pokok penjualan ya. Nah, di sini penjual bersih dikurangi HPP ketemu laba kotor atau gross profit di sini berapa kita hitung, kita buat seperti itu. Oke, sama dengan ini penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, ketemunya seperti ini. Selanjutnya masih kotor, kita bersihkan dengan apa? Dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional kita lihat lagi di sini ada apa saja. Tadi Anda boleh juga di sini biar kalau saya suka saya tulis ya. Ini sudah dihitung, kemudian retur
potongan penjualan ini sudah dihitung. Nah, ya berarti yang belum apa? Ini biaya listrik, telepon, ini retro penjualan tadi sudah, jangan sampai lupa ya. Retro penjualan tadi sudah, biaya gaji, ya. Kemudian di sini pendapatan sewa. Tadi ada pendapatan nanti ada pendapatan yang namanya pendapatan di luar operasional. Oke, biaya depresiasi ini sebenarnya masuk di dalam biaya operasional. Oke, satu-satu ya. Kita lihat biaya listrik, biaya sama biaya iklan ya. Ini masuk di dalam biaya operasional. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita kopas bisa sama dengan bisa juga, tapi kelamaan ya. Kita buat seperti ini saja. Ini biaya operasional di sini. Oke, kemudian ada biaya gaji. Ini biaya gaji. Oke, karena cuma satu sama dengan biaya gaji mana ini ya, seperti ini. Kemudian apalagi kita lihat ada irisan laba rugi nanti sudah menyatu untuk yang apa dengan HPP ya. Oke, kita lihat ada pendapatan. Nah, ada biaya depresiasi peralatan dan kendaraan dan biaya perlengkapan atau perlengkapan yang digunakan. Oke, ini adalah biaya operasional. Nah, seperti ini ya. Kalau di dalam kayak seperti mayat zahir ya, di sini biaya depresiasi masuk ke dalam biaya non operasional. Kayak entah ya, apakah aturan karena zahir kan bukan dari Indonesia ya, dari Malaysia ya. Aturan di Malaysia dengan aturan di Indonesia beda atau bagaimana? Tapi kalau di zahir ini biaya depresiasi kendaraan itu masuk ke dalam biaya non operasional. Tapi it's okay, tidak masalah. Yang jelas nanti kalau dikurangkan itu akan mendapatkan laba yang benar. Oke. Sekarang biaya kendaraan, perawatan, dan depresiasi kelengkapan. Karena berurutan, kita kupas saja di sini. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, biaya operasionalnya itu ada berapa? Kita jumlahkan. Dari sini. Oke, ini adalah biaya operasional. Nah, di sini laba kotor dikurangi dengan biaya operasional menjadi laba bersih. Kan tadi masih kotor ya, dibersihkan ya, menjadi laba bersih. Laba operasional bersih sebenarnya ya. Kalau mau lengkap di sini operasional bersih atau net operating income itu sering kita singkat dengan NOI, net operating income. Ini ada berapa? Kita hitung sama dengan ini tadi adalah apa namanya laba kotor ya, sini dikurang dengan biaya operasional. Nah, ini hasilnya. Oke, ini laba operasional bersih. Tapi ingat di sini ada satu lagi di sini apa itu ini ya belum kita hitung yaitu pendapatan sewa. Oke, pendapatan sewa ini termasuk di dalam pendapatan non operasional. Jadi kalau penjualan ini adalah pendapatan operasional ya, sedangkan di sini ada yang namanya pendapatan non operasional ya. Karena cuma satu, berarti taruh aja di sini yaitu pendapatan sewa. Oke, daripada nulis kita copy paste di sini. Nah, di sini ya, pendapatan non operasionalnya ada berapa? 14.400.000. Oke, berarti di sini labanya ya, labanya total laba ya. Oke, ini saya tulis garis bawah dulu sama dengan ini pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan non operasional. Inilah yang namanya laba. Oke, laba total ya. Karena di sini untuk biaya non operasional itu sebenarnya apa namanya bunga. Makanya sering
earning before interest and tax. Nah, seperti itu. Itu kalau versi Indonesia. Tapi kalau versi Malaysia, bagi yang mau belajar jahir atau mungkin sudah belajar jahir, ini depresiasi ini masuk ke dalam biaya non operasional. Jadi taruhnya di bawah sih. Tapi tidak masalah. Toh, ini nanti hasilnya sama. Ya, ini hasilnya sama. Jadi ada 81545. Kita lihat apakah sama. 81545 ya, sama ya, berarti sudah benar. Ini adalah labanya. Oke, satu step sudah kita lalui. Selanjutnya kita akan membuat yang selanjutnya di sini ya. Ini. Oke, ini kalau mau dirapikan, tadi saya kebanyakan ya. Oke, oke, berarti dari sini ya. Dari sini math ya, ini juga sama math. Kemudian ini sampai sini math center. Oke, sekarang kita buat laporan perubahan modal. Oke, kita buat di sini. Nah ini ya, bukan laporan laba rugi, tapi laporan perubahan modal. Oke, mungkin kurang besar ya. Ini laporan perubahan modal. Ini kenapa di sini karena masih versinya belum debt. Oke, kita buat debt seperti ini saja. Nah, seperti ini ya. Oke, ini seperti dengan perusahaan jasa. Jadi ada yang namanya modal awal. Ini juga sama ya. Modal itu awal dan akhir itu hanya menunjukkan periodenya saja, kondisi periode tersebut. Kemudian ditambah dengan perubahan. Sebenarnya perubahan ini sama dengan laba ya. Gini ya. Perubahan ini kalau mau apa namanya? Kalau mau ditulis lengkap, nah seperti ini sebenarnya ya. Di sini ada laba, kemudian di sini ada pengambilan untuk pribadi. Saya nggak tahu, ini saya belum cek lagi. Apakah ada privat atau tidak? Oke, sekarang kita buat ini ya. Modal awal kita taruh di sini sama dengan ada di sini ya. Modal di manakah dirimu di sini ya? Benarkah? Benar ya. Modalnya ada 193.500. Oke. Labanya kita bisa ngambil dari sini. Di laporan laba rugi di sini. Oke. Privo, adakah privo di sini? Kita lihat di dalam sini. Privo ternyata tidak ada pengambilan pribadi. Oke. Kalau tidak ada berarti untuk yang di sini nol ya, berarti tidak ada pengambilan apa-apa ya. Jadi di sini perubahan modalnya ini kalau lebih luas seperti ini. Oke, berarti di sini sama dengan ini ya. Laba dikurangi dengan di sini. Privonya nggak ada, berarti tetap ya. Berarti di sini ketemu modal akhir. Nah, kita buat modal bukan awal tapi akhir. Awalu akhiru ya. Oke. Ada awal, ada akhir. Berarti di sini sama dengan modal karena laba berarti ditambah dengan Q. Nah, 575.045 inilah yang namanya modal akhir. Selanjutnya kita tinggal rapikan saja. Next. Ini juga sama. Next ya. Ini juga sama. Next center. Oke. Kita tinggal mungkin kita besarkan biar kelihatan. Nah, jadi ada modal awal, ada modal akhir. Oke. Ini saya rename dengan laporan perubahan modal. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan neraca? Kita lihat. Tambah satu lagi di sini. Neraca. Dibacanya neraca ya. Kalau pakai H berarti jadi neraca. Oke, saya buat Cambria dulu biar lebih jelas ya. Saya setting dulu. Untuk
kalau di apa namanya di YouTube suka suka blur gitu. Kalau Cambria itu enggak ya. Ini neraca. Oke, kita lihat di sini lagi ya. Ini rugi labanya sudah kita tutup lagi biar tidak salah fokus. Oke. Neraca di sini ada piutang, kas dan lain-lain. Oke. Selanjutnya aktiva lancar, di sini ada aktiva tetap ya, kas, piutang, persediaan ya, kemudian perlengkapan ini semuanya masuk ke aktiva lancar. Oke, kita buat di sini ya. Ini saya kopas saja, main kopas biar lebih cepat. Oke, di sini bukan laporan perubahan modal tapi neraca, bukan neraca. Oke, next. Ini juga saya kasih date-nya seperti ini. Oke. Yang pertama kali adalah aktiva, jangan lupa. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar gitu ya. Jadi ini bisa Anda mau pakai apa namanya sebelah menyebelah ataupun pakai report sama aja ya. Report itu yang satu, oke. Kalau misalnya menggunakan apa sih namanya menggunakan sebelah menyebelah, ini harus dipilih. Untuk sementara, nah oke, sementara kita pakai ini dulu, nanti dibenerin lagi. Oke, next ya. Aktiva di sini ada aktiva lancar. Nah, tadi aktiva terdiri dari aktiva lancar. Ini kalau mau dikasih angka boleh ya, berarti 1 misalnya ya. Enggak juga nggak apa-apa. Oke, aktiva lancar ini terdiri dari, oke, ini saya buat seperti ini, terdiri dari tadi ada ini ya aktiva lancar terdiri dari sampai sini karena ini digunakan sebelum apa penggunaannya kurang dari 1 tahun. Oke, ini adalah aktiva lancar. Berarti di sini kita kopas saja dari sini sampai sini, copy, tapi jangan lupa di sini pada saat pastenya yang 1, 2, 3. Oh. Nah, oke, ini ternyata saya buat seperti ini dulu, format cell. Seperti biasa, pakai yang dipisahkan 3. Oke ya. Ini jumlah dari aktiva lancar, kalau mau dijumlahkan, ya, sama dengan sum dari sini sampai sini. Oke, ini sudah ya untuk yang aktiva lancar. Sekarang yang kedua di sini, yang kedua ada yang namanya aktiva tetap. Aktiva tetap ini aktiva yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Kita lihat di sini aktiva tetapnya adalah ada peralatan. Kalau untuk aktiva tetap di sini, oke, biar enak ya. Yang ini kita merahkan dulu, artinya sudah kita pindahkan ya. Peralatan ya, nah sampai sini merah. Oke, sekarang peralatan enggak, belum salah, kebanyakan saya. Oke, ini untuk yang aktiva tetap kita ambil yang paling fix, apa gedung tanah gedung. Di sini tanah nggak ada, gedung nggak ada ya. Antara peralatan dengan kendaraan itu lebih fix kendaraan. Oke, ini kita buat di sini aktiva tetap yang nomor 1 ini ya. Kenapa di sini ada kendaraan dikurangi dengan akumulasi kendaraan? Yang kita lihat adalah value-nya. Jadi apa ya, nilai bersihnya. Kendaraan dikurangi dengan kita mau sini ya. Ini seperti ini, nanti kita rapikan ya. 1, 2, 3. Nah, ini pindahkan ke sini. Kendaraan dikurangi dengan akumulasi depresiasi kendaraan, berarti akan ketemu yang namanya ini apa, book value ya. Book value itu nilai bukunya. Oke. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, nah yang di sini ada lagi yang namanya
ini ya, peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Ini juga sama caranya seperti ini. Oke, kemudian kita balik lagi. Salah. Ini ya, kendaraan tadi ya, peralatan ini, peralatan. Oke, di sini peralatan, jangan lupa kita bisa ke sini. Oke, jadi ketemunya book value dari peralatan sama dengan peralatan dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan. Oke, sudah ketemu aktiva tetap. Oke, berarti yang ini tadi ya, ini sudah kita pindahkan. Oke, kemudian di sini ada lagi ya, jangan lupa di sini ada advertensi dibayar di muka. Oke, nah ini tadi yang belum kita masukkan ya. Advertensi dibayar di muka, berarti itu adalah piutang. Kita sudah bayar iklannya, tapi kita belum menikmati hasilnya. Oke, kita bisa juga selipkan di sini. Nah, tadi di neraca piutang dagang, piutang lain-lain ya, ada lagi advertensi di taruh di sini ya. Oke, kemudian ini advertensi dibayar di muka ya. Jangan lupa masukkan ke sini. Oke, ada berapa? Kita lihat di sini neraca lajur ya. Ada 1,5 juta. Oke, berarti di sini sudah langsung masuk ke sini, kehitung ya. Oke, sebagai tanda ini seperti saya bilang ya, kita merahkan dulu. Nah, berarti ini sudah dimasukkan. Oke, berarti yang belum adalah hutang modal. Oke, berarti tidak ada yang namanya aktiva lain-lain. Berarti hanya aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke, ini bisa juga pindahkan ke sini. Tapi jangan lupa nanti pada saat apa namanya, ini nilai buku ya. Ini nilai buku saya tulis apa ya? Nilai buku kendaraan. Nah, ini untuk menunjukkan nilai buku kendaraan. Oke, biar beda, saya kasih warna biru saja. Untuk mengingatkan saja ya. Ini adalah nilai buku kendaraan. Kemudian di sini, ini berarti nilai buku peralatan. Oke, ini peralatan. Oke, ini nilai buku peralatan juga sama. Oh, sama angkanya, ini saya kasih biru. Ini untuk memudahkan saja biar kita ingat ya. Berarti di sini total aktiva tetap sama dengan ini ada kendaraan ditambah dengan untuk yang nilai buku peralatan. Ini adalah aktiva tetap. Sehingga di sini ada yang namanya total aktiva ya. Ini ya. Total aktiva ya. Saya kasih garis bawah biar nggak bingung, sama dengan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Nah, ini adalah total aktivanya. Nah, bagaimana dengan bukan apa namanya pasifanya? Oke, kita buat misalnya seperti ini, format cell border bulat kotak ya. Match center ini adalah aktiva. Ya. Kemudian kita buat pasifanya mungkin seperti ini. Ini adalah pasifa. Ya, pasifa ini saya buat kotak. Kenapa? Untuk menunjukkan apa namanya, ini ada pemisahnya ya. Pasifa ini terdiri dari hutang sini atau hutang ya. Kita lihat di sini pakai apa istilahnya ya? Utang. Hutang. Berarti di sini kita pakai istilahnya juga hutang. Sama aja sebenarnya ya. Hutang ini terdiri dari apa saja ya. Kita lihat hutangnya apa saja. Ini ya.
ada hutang dagang, hutang sewa. Oke, berarti kita buat copy saja di sini. Ada hutang dagang, ada hutang sewa. Oke, nah hutang dagang sama hutang sewanya berapa? Kita lihat di sini. Kita copy paste saja. Nah, seperti ini, nggak kelihatan. Nah, oke. Ini mungkin kita buat delete. Ya. Oke. Ada hutang dagang dan hutang sewa. Oke, berarti di sini kalau kita jumlahnya seluruh hutang, mungkin juga kita masukkan ke sini boleh. Ya. Ini 113 kita cek lagi, benar nggak? Oh iya, benar ya, sudah ya. Kita buat seperti ini saja deh. Sama dengan ini hutang dagang ditambah dengan hutang sewa. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang kedua di sini modal. Oke, kita tulis di sini modal. Yang kedua. Oke. Nah, modalnya kita lihat di sini. Ini ya, modal. Ya. Tapi jangan lupa di sini ada gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar ini hutang apa? Hutang lancar. Oke, berarti kita selipkan di sini ya. Tadi lupa di sini ya. Berarti ini nanti taruh ke bawah. Gaji yang masih harus dibayar. Taruhnya di sini saja. Oke. Ini. Ctrl V. Belum saya copy ya. Itu ini. Oke ya, gaji yang masih harus dibayar sama dengan kita lihat berapa gaji yang masih harus dibayar sebelum kita sekian. Oke, berarti ini kita jumlahkan saja sum dari sini sampai sini. Inilah hutangnya, sedangkan modalnya kita lihat dari sini perubahan modal akhir. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau dijumlahnya gini. Baik. Mana ya? Ini masuk ke sini. Coba ya. Nah, pas. Berapakah total pasifanya? Jadi kita buat tadi total aktiva. Sekarang kita cari total pasifanya. Ini bukan aktiva, tapi pasifa. Ya, total pasifanya sama dengan sum, mau ditambahkan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi 737 ini 703 725. Mau lihat sama ya. Kalau nggak sama gimana? Pasti ada yang salah. Ya kita cek lagi. Oke, seperti ini untuk neracanya. Oke, sekarang kita tinggal rapikan saja. Match center. Ini juga sama. Match center ya. Kemudian ini juga sama. Kenapa web? Oke, sekarang ini kalau mau biar gede, digedekan. Nah, ini adalah neraca. Oke. Saya pikir tidak ada kesulitan ya. Kalau metodenya kita buat penulisannya report atau shuffle, berarti yang ini pasifa yang ada di sini kita taruh di bawah meja. Udah jadi itu adalah yang metode shuffle, jadi bentuknya shuffle atau report. Oke, ini sudah. Kita kembali ke PowerPoint-nya dulu. Oke, laporan keuangan sudah. Sekarang kita buat tahap akhir
penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama kita tutup dulu akun nominal atau periodik atau bersifat sementara yang ada di dalam rugi laba. Ini adalah jurnal penutup ya, kita tutup dengan jurnal penutup. Kemudian kita buat neraca saldo setelah penutup. Baru kemudian di awal periode berikutnya kita buat jurnal kembali yang merupakan pembalik dari AJP dengan catatan transaksi tersebut continue dan berhubungan dengan periode yang lalu. Baru kemudian kita buat neraca saldo awal periode berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita sudah sampai ke Excel-nya. Kita mengambil dari contoh yang di pertemuan yang ke-10 saja ya, biar nyambung. Di sini ada PT Dwi Hartib di Neraca Lajur. Sebenarnya yang ditutup ini kan akun nominal, berarti yang ada di sini ditambah dengan modal ya, di sini sama privat kalau ada. Oke, sekarang di sini kan untuk yang neraca lajurnya ada dua versi. Yang satu versi dengan AJP-nya dengan menggunakan itisar rugi laba. Jadi AJP persediaan menggunakan itisar rugi laba. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan HPP yang seperti ini. Oke, mungkin saya besarkan dulu. Nah, seperti ini kan dengan menggunakan ini ya, di sini ada HPP. Kalau di sini tambahannya adalah intisar rugi laba. Oke, kita ambil satu-satu dulu. Andaikan kita menggunakan intisar laba rugi dulu, berarti di sini kalau menggunakan intisar laba rugi, berarti yang ini kita tutup dulu, kita kecilkan dulu. Yang ditutup adalah yang ada di sini. Ya, ditambah dengan yang ada di yang modal itu. Oke, biar tidak rancu, saya hitamkan dulu. Nah, kalau tadi kemarin kan kita buat pakai merah-merah, maksud saya biar kelihatan mana yang sudah dijadikan, sudah dimasukkan di dalam neraca rugi laba atau yang belum. Oke, sekarang saya masuk ke sheet yang selanjutnya, saya rename jurnal penutup tapi dengan menggunakan persediaan dengan menggunakan itisar rugi laba. Nah, seperti ini ya. Kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup dalam kurung ya. Di sini AJP atau apa ya? Bukan AJP ya. Neraca lajurnya menggunakan AJP persediaan, gini ya, persediaan metode intisar rugi laba, gini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada perbedaannya. Ini saya besarkan dulu saja. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan jurnal penutupnya? Kita lihatnya dari sini. Jadi salah laba rugi ya di sini. Yang ditutup adalah penjualan. Semuanya yang ada di sini ya. Nah, di sini ada yang di sebelah kredit dan ada yang di sebelah debit. Kalau misalnya apa namanya untuk menutup step by step, kalau kita bingung, berarti yang di kredit didebitkan, yang di debit dikreditkan. Jadi nanti hasilnya akan nol semua. Jadi tujuan dari jurnal penutup adalah untuk mengenalkan semua akun periodik ya, ditambah dengan yang modal di sini apa namanya, untuk yang perubahan modalnya kita masukkan ke dalam modal awal hingga akan menjadi modal akhir. Oke, sekarang untuk yang di sini untuk apa namanya yang pertama kali ya, di sini kita tutup penjualan ya, karena di sini yang di sebelah kredit adalah penjualan, kemudian ada potongan apa nih retur pembelian ya, kemudian ada pendapatan sewa. Oke, sekarang kita tutup dulu untuk penjualan dan potongan penjualan. Kenapa? Karena ini yang ditutup adalah penjualan bersih. Oke, saya kasih warna merah ya di sini. Kenapa? Biar kelihatan saja ini ya penjualan sama
potongan penjualan. Oke, ini saya kasih warna merah juga, ini yang akan kita tutup. Jadi sebenarnya melihatnya dari sini ya. Nanti beda di pada saat kita menutup dengan metode AJP persediaan AJP persediaan dengan menggunakan metode HPP. Oke, kita masuk yang di sini GW ya, menutup yang satu di sini menutup penjualan ya, dan tekstur penjualan. Kalau seandainya ada potongan penjualan di sini juga kita juga harus tutup juga potongan penjualan. Ini retur dulu ya. Oke, jurnal penutupnya bagaimana? Ini jurnal penutup. Oke, kita buat di sini. Oke, biar enak saya buat ya, buat semuanya. Nah, di sini. Jadi untuk penutup penjualannya ya, berarti di sini munculkan kalau penjualan itu kan di sebelah kredit ya, saldo normalnya, berarti kita tutup penjualan di sebelah debit, berarti 0. Oke, lawannya apa? Lawannya pasti sekitar laba rugi. Kenapa di sini? Nah, di sini ini adalah munculkan ikhtisar ini ya, rugi laba. Saya singkat saja, ikhtisar rugi laba. Oke, sekarang penjualannya berapa? Kita lihat dari sini saja, di sini ya. Ikhtisar, nah di sini ya. Tadinya kredit kita debitkan. Nah, di sini munculkan satu munculkan satu akun pembantu namanya ikhtisar laba rugi. Oke, ini sudah untuk menutup penjualan. Nah, returnya bagaimana? Retur itu debit ya. Kita lihat di akunnya retur potongan ya, bukan solid. Di sini bukan retur tapi potongan. Oke, saya rubah lagi di mana ya, di sini mana. Ini potongan penjualan ya, bukan retur. Ini potongan penjualan. Saya salah. Oke, nah di sini ini bukan retur tapi potongan penjualan. Karena tadi saya pikir retur. Oke, nah sekarang untuk menutup potongan penjualan tadinya di sebelah debit ya, berarti kita kreditkan di sini. Ini, oke. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, berapa besarnya? Kita tinggal lihat potongan penjualan di sini ada berapa. Di sini kan tadinya debit kita kreditkan, berarti di sini lawannya ikhtisar laba ruginya di sebelah debit. Oke, pokoknya ini ngikutin saja. Oke, ini menutup penjualan dan potongan penjualan. Oke, sekarang yang kedua. Oke, yang kedua bagaimana? Yang kedua, ini berarti yang kedua ya. Kita lihat di sini, di ikhtisar laba rugi ya. Di sini untuk yang untuk yang worksheet-nya ya. Di sini ada yang berhubungan dengan pendapatan dulu ya, biar nggak keliru ya. Pendapatannya terdiri dari penjualan bersih. Dari sini ada lagi pendapatan sewa. Oke, berarti di sini kita tutup pendapatan sewa. Pendapatan sewa di sebelah kreditan ya. Berarti kita tutupnya di sebelah debit. Oke. Ini pendapatan sewa menutup. Oke. Tadi belum di ini ya, lupa. Oke, ini saya kopas saja biar tidak terlalu banyak menulis. Ini menutup pendapatan sewa. Oh, nggak mau. Sudah, saja deh. Pendapatan sewa. Nah, ini ya. Tadi pendapatan sewa, saldo normalnya di sebelah kredit ya. Berarti untuk ditutup biar 0 pendapatan sewa kita taruh di sebelah debit. Oke, lawannya sama di sini ikhtisar rugi laba. Pokoknya lawannya ini, karena ini merupakan akun pembantunya. Oke, pendapatan sewanya ada berapa? Kita lihat di sini ya, pendapatan sewa 14.400 berarti di sini. Oke, selanjutnya tadi pendapatan sewa sudah ya.
Sekarang apalagi? Sekarang yang di sini pembelian ya. Di sini pembelian untuk pembelian retur pembelian. Kenapa? Karena yang dihitung adalah pembelian bersih. Karena kalau dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi untuk yang apa namanya HPP itu belum dihitung gitu ya. Jadi kita hitung yang di sini pembelian dan retur pembelian. Oke, kita saya merahkan juga, maksudnya biar jelas ini ya. Ini ya, menutup pembelian dan retur pembelian. Oke, berarti ini masuk yang ketiga. Oke, salah. Copy paste saja. Ini yang ketiga. Oke, ini bukan kedua, tapi yang ketiga. Oke, menutup pembelian di sini dan retur pembelian. Oke, seperti tadi juga, nah pembelian ini kita lihat di ikhtisar laba rugi, di saldo normalnya di sebelah debit, sedangkan itu di sebelah kredit. Berarti di sini yang debit kreditkan. Oke, kita lihat di sini pembelian ya. Saya copy yang tadinya di sebelah debit ya, kita kreditkan. Ini pembelian ya, kemudian lawannya ini sama ikhtisar laba rugi. Oke. Seberapa kita lihat pembeliannya sama dengan di sini ya. Pembelian 83,50.000. Oke, berarti ini ngikutin ya. Nah, sekarang retur pembelian. Retur pembelian itu akan mengurangi apa? Mengurangi pembelian. Berarti ada di sebelah saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, di sebelah kredit, ya kan? Berarti di sini kalau di sebelah kredit kita debitkan di sini. Nah, lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, sekarang returnya ada berapa? Kita lihat di sini retur pembelian ada 5 juta sekian, gitu ya. Kemudian ikhtisar laba rugi mengikuti saja. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat apa? Kita lihat lagi. Tadi untuk pembelian sudah. Nah, sekarang ini yang keempat ya. Yang keempat. Sekarang yang ditutup apa saja? Kita lihat di sini. Yang belum ditutup adalah biaya-biaya. Ini kan ada biaya-biaya macam-macam ya. Nah, oke. Berarti kita langsung tutup biaya-biaya. Jadi di sini menutup biaya-biaya. Ya. Macam-macam biaya gitu ya. Nah, untuk macam-macam biaya di sini kita buat jurnal biaya-biaya itu ada saldo normalnya di sebelah debit kan, berarti kita kreditkan. Di sini ada kotak saja, di sini kita kreditkan, berarti ada di bawah sini ya. Ini kemudian biar nggak keliru lagi angkanya kita kotak saja di sini. Di sebelah kredit jangan lupa. Kemudian 1, 2, 3, berarti di sini. Oke, kita perlu format sel dengan menggunakan number yang pakai titik 3. Nah, ya. Selanjutnya, apalagi kita masih ada ini, depresiasi kendaraan. Depresiasi kendaraan. Oke. Ini di sebelah mana? Di sebelah debit, berarti kita kreditkan. Ikhtisar laba ruginya nanti ya. Ini dulu deh satu-satu, step by step. Oke, ini sini. Oke, selanjutnya kita biar nggak salah, biar nggak gagal fokus ya. Ini saya merahin saja. Anda bisa juga sih Bu nggak usah dimerahin, ya boleh sih. Cuman kalau saya kan memang saya sering bilang takut salah gitu ya, takut tidak teliti. Berarti yang ini sudah kita tutup. Ini kan udah kita tutup semua. Berarti yang belum ditutup apa? Ini. Yang ini. Nah, yang belum ditutup adalah ikhtisar laba rugi. Di sini ada untuk
untuk menutup antara persediaan awal dan akhir yang apa ya, kalau di metode istisalah barugi kan di sini kan HPP-nya belum dihitung, berarti kita tutup dengan di sini. Jadi istisalah barugi di sebelah debit biar 0 kreditkan. Oke, kita taruh di sini kreditkan. Sebenarnya bisa langsung juga, bisa langsung bisa ya. Ya, berarti di sini tinggal ngikutin saja. Oke, berarti ini itisar laba rugi ada berapa nih? Ini ya, 7 juta. Oke, berarti di sini debitnya adalah itisar laba rugi. Oke, berapa jumlahnya? Sama dengan sum dari sini. Kok 9 ya dari sini. Nah, ya, debit kan, kredit kan. Oke, sekarang tadi menutup macam-macam biaya ya. Sekarang yang kelima ini berarti menutup laba atau rugi. Oke. Ini ya, menutup yang kelima instrumen berarti ya, menutup laba atau rugi. Karena di sini laba, keadaannya berarti di sini menutup laba. Oke, kita naikkan ya. Laba ini akan menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Berarti modalnya taruh di sebelah kredit. Berarti debitnya pasti itisar laba rugi. Ya. Nah, ada berapakah di sini untuk modalnya bertambah sama dengan kita lihat dari awal kredit 55 ya. Kemudian kalau lawannya debit berarti dikurang. Oke. Kemudian ada lagi kredit ini ya berarti ditambah, kemudian ada debit lagi dikurang, oke, kemudian ada debit lagi kredit ya ditambah, oke, kemudian ada debit berarti dikurang, oke, kemudian ada kredit berarti ditambah. Oke. Kita lihat ini 388.545. Kita cek apakah laba ruginya segitu? Ya, 388. Ini kurang. Kenapa di sini kok tidak banyak nih ya 381.545 ini ya. Di sini 388. Kita cek lagi. Ini ya. 381 harusnya 381. Kenapa di sini? Ini ya. Di sini kita bisa buat juga ya, karena di sini itu laba rugi, bisa laba rugi ya kan, berarti kalau kita mau turunkan di sini, berarti di sini debit dikurangi kredit. Kita cek lagi ya, 81.700. Oke, berarti di sini menjadi 81.700. Oke, sebentar. Yuk kita cek lagi apa yang salah. Yang pertama adalah penjualan. Oke, kita lihat di istisalah laba rugi, saya kasih warna hijau. Nah, ini juga ya. Berarti kita menutup penjualan. Di sini sudah. Kemudian lama nanti ya. Oke, kita cek lagi untuk yang di sini. Satu-satu sudah kita cek, ternyata sudah benar. Berarti di sini ya, ini ya. Itisar laba ruginya bedanya di sini, ya. Ini untuk yang menuntut macam-macam biaya sama dengan sum dari sini sampai sini. Oke, kita lihat ini ditambahkan. Yang di sini itisar laba rugi tadinya di sebelah debit kita kreditkan ya, berarti kita tambahkan di sini. Oke, enter. Jadi 88.700 ini ya. Kita coba kalau masih salah berarti saya juga masih ada yang salah, oke. Itisar laba rugi didapat dari sini kredit, oke. Kemudian dikurangi dengan lawannya debit. Kemudian ditambah dengan kredit, oke, dikurang dengan di sini ada itisar laba rugi lagi, ini debit ya, kemudian ditambah dengan kredit seperti ini, kemudian dikurang dengan debit, oke, enter. Kita lihat 381.545,
Apakah sudah benar ya? Benar ya. Berarti ini seperti ini caranya ya. Nah, modalnya berarti bertambah sebesar hal yang sama. Jadi ini adalah labanya ya, karena laba menambah modal, modal bertambah di sebelah kredit, maka di sini modalnya di sebelah kredit, itu cara baru pas di sebelah debit. Seperti ini. Ini adalah untuk jurnal penutup dengan metode AJP, irisan laba rugi. Bagaimana dengan HPP? Oke, ini HPP ya. Sekarang kita tutup yang di sini. Nah, biar nggak salah fokus. Oke. Di sini ada HPP ya. Ini Anda bisa ngambil dari sini juga. Tapi bisa juga karena di sini kita sudah membuat laporan mana rugi laba ya di sini ya. Ini bisa juga dibuat dari sini. Oke, terserah Anda mau pakai yang mana. Oke, kita pakai yang di sini saja biar kelihatan mana debit, mana kreditnya ya. Caranya di sini untuk sama ya, mencatat penjualan. Ini penjualan dulu. Oke, nanti bedanya di mana ya? Bedanya ada di pada saat penutupan ACP-nya. Oke, kita buat ini dengan bukan metode ikhtisar laba rugi, tapi dengan metode HPP. Oke, yang pertama sama ya, di sini menutup penjualan, berarti kita tidak usah, tapi cuma bedanya apa di sini ya? Ikhtisar dan potongan penjualan tidak ada di sini. Jadi ada menutup penjualan, di sini hanya menutup penjualan saja, potongannya tidak ada. Kita lihat di sini ya, potongan penjualan, oh ada di sini ya, potongan penjualan ada, yang tidak ada potongan pembeliannya di sini ya. Oke, pembelian tidak ada. Oke, berarti kita tutup penjualan dan potongan penjualan berarti sama ya. Karena sama, saya kopas saja di sini. Kita di sini ya, kita kopas karena sama. Nah, kurang besar ya. Nah, seperti ini. Oke ya, sama yang di sini ya, menutup penjualan dan potongan penjualan. Karena kita lihat di sini ada penjualan ini ya, saya merahin biar nggak salah ya. Ini kemudian ada potongan penjualan, ini kroninya atau temannya seperti ini. Ini potongan penjualan. Oke, selanjutnya apalagi kita lihat ada yang namanya pendapatan sewa. Di sini kan, pendapatan sewa kita tutup juga. Oke, kenapa? Ini adalah pendapatan non operasional ya. Berarti kita lihat di sini pendapatan sewa sama menutup pendapatan sewa. Kita kopas saja karena sama persis. Nah, di sini ya, persis ya. Selanjutnya apalagi yang di sini pendapatan sewa, baru kemudian kita tutup biaya-biaya ini. Biaya-biaya ya. Di sini pembelian dan metode pembelian itu tidak ada. Ini bedanya. Oke, saya rename dulu di sini jurnal penutup dengan metode HPP. Nah, berarti HO, HPP. Nah, seperti ini ya. Kita balik lagi ke sini untuk metode HPP. Di sini kan kita tutup adalah biaya listrik, retur, dan seterusnya, ya kan? Sedangkan kita lihat di sini pembelian dan retur pembelian ini tidak ada. Jadi kita langsung menutup ke sini. Kenapa? Karena semuanya langsung masuk ke HPP. Oke, ya. Menutup macam-macam biaya atau kita bisa juga menutup HPP dulu sama saja ya. Kalau kita menutup apa namanya HPP dulu, misalnya di sini ya, kita tutup HPP ya. Berarti di sini yang ketiga kita menutupnya adalah menutup HPP sebagai pengganti untuk yang pembelian tadi. Nah, ini yang ketiga ya, menutup HPP. Oke. Berarti kalau menutup HPP, jurnalnya kita lihat di HPP-nya ada di sebelah mana? Di sebelah debit ya, biar 0, berarti HPP-nya kita taruh di sebelah kredit. Di sini. Sini ya, bawahnya tetap di sini ikhtisar rugi laba.
sebesar berapa, kita ngikutin saja di HPP-nya. Di sini ada 84780. Oke, ini mengikuti saja. Oke, ini sudah untuk menutup apa namanya, untuk menutup HPP. Oke, sekarang yang keempat, ini tadi HPP sudah kita tutup, kita merahkan, baru menutup biaya. Oke, biaya di sini ya listrik dan seterusnya ya, sama dengan yang ada di sini. Ini ya, menutup macam-macam biaya. Berarti ini yang keempat. Tapi kita taruh di sini yang keempat karena sama kita kopas saja. Oke ya. Bedanya apa? Kita cek lagi, ini ada biaya listrik, telepon dan seterusnya ya. Kalau tadinya di sini ada apa? Isi saldo di sini menjadi HPP. Oke. Ini kita cek lagi apakah benar sama dengan sum. Nanti cek satu-satu. Saya ulangi. Sum 9. Nah, ini shiftnya agak error. Ya. 81700. Jadi kita harus cek kembali. Baru kemudian yang kelima, nah, ini ya, menutup laba. Karena perikelnya nggak ada, berarti kita langsung menutup laba. Seperti ini. Harusnya menutup perikel satu lagi, tapi karena nggak ada, berarti ya sudah. Nah, sekarang ini kita hapus dulu. Samakah ya? Kita lihat ekstra laba rugi sama dengan ini kredit. Oke, kemudian dikurangi dengan debit lawannya, ditambah dengan kredit di sini, dikurang lagi dengan debit. Nah, seperti ini. Kemudian dikurang lagi dengan debit. Enter. Ya. 3815445 sama ya. Ini tinggal ngikutin saja. Oke, ini adalah jurnal penutup. Nah, setelah jurnal penutup, ada yang namanya neraca saldo setelah penutup. Oke, saya buat ini dulu. Kita tambahkan di sini rename ya, neraca saldo setelah penutup. Oke ya. Kita ngambilnya bisa ngambil dari HPP, bisa ngambil dari irisan laba rugi. Oke, karena neraca saldo setelah penutup ya, ini sama artinya yang ada di rugi laba. Ini kosong, artinya di rugi laba ini sudah ditutup, artinya apa namanya, saldonya 0. Yang di sini juga sama ya. Kalau kita menggunakan metode HPP, ini juga akun rugi laba itu sudah 0. Nah, sekarang yang ada tinggal ini saja. Gimana caranya ya? Anda bisa ngambil satu-satu, jadi ada pas, neraca dan seterusnya di sini ya. Ini ya. Atau bisa juga dari sini. Dwi Harkis, bukan neraca saldo tapi neraca saldo. Oke, atau begini ya. Ini cara saya yang paling gampang ya. Copy, taruh di sini. Dari atas juga ke bawah. Pas saya nggak sampai. Selanjutnya kita lihat lagi. Tadi ngambil yang mana ya? Ini ya. Sekarang ini. Copy, jadi dari atas ini saya ulangi. Geser, klik kanan, copy. Oke. Kemudian kita taruh di sini. Jangan lupa dari atas pula. Nah, fase ini kan sudah ketemu ya. Kemudian yang enggak ada isinya kosongin, berarti ini bukan miliknya, artinya bukan punya neraca. Nah, bisa delete. Oke, nanti kita cek lagi. Sudah jadi ya. Nah, di sini kita ngambilnya dari sini aja. Delete ya. Kenapa? Ini masih masuk di sini. Nah, ini ya. Ini nanti ditambahkan sendiri untuk yang kode rekeningnya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sama atau tidak? Kita jadiin ya. Sudah ketemu besar di sini. Nanti tinggal namanya saja. Kita coba sum. Karena kita tadi pakai copy paste. Jadi kemungkinan angkanya itu tidak sama.
Ini kurang satu lagi ke bawah, ke bawah. Oke, kurung tutup enter. Oke, kita coba kita kopas di sini. Nah, kok beda? Nah, pada saat copy paste ini kemungkinan beda. Kita lihat di sini ya, 613 ini yang harus lihat 601. Oke, atau kita buat kopasnya di sini. Copy atau dari ya sini ya. Kita lihat di neraca saldonya. Kita kopas yang 123. 123 kita lihat di sini mana yang tadi. Sini ya. 123 sampai ke modal ya. Di sini masih masuk ke dalam apa namanya neraca. Berarti masuk ke mana tadi? Tadi sampai ke lupa tadi. Sampai ke modal. Oke, berarti di sini sampai ke modal juga. 123. Nah, di sini paste yang 123. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada advertensi di bawah di muka. Nah, seperti ini. Kita cek lagi nanti ya. Yang 123. Oke, kita buat sama. Kalau salah berarti nanti kita cek lagi. Memang kalau akuntansi ini dibutuhkan sebuah ketelitian. Kita coba. Wow. Kecil sekali, berarti ada sesuatu yang lain di sini sama dengan sum ya di sini. 3, 4 sekian. Nah, kenapa? Karena tadinya modal ya, modalnya. Lupa, modal. Modal ini adalah modal awal. Sedangkan untuk yang di neraca saldo itu yang dilakukan modal akhir. Kenapa? Tadi kan sudah ada penyesuaian, penutup ya, sudah ditutup ya, berarti modalnya kita ambil dari sini. Di laporan perubahan modal ya sini. Oke ya, berarti ini sudah sama. Oke, ini adalah kita kopas lagi mana ini ya di Harvard oke yang di sini ya. Kita buat neraca saldo setelah penutup. Ini oke, saya match-nya saya hilangkan dulu. Oke, sekarang kita rapikan. Ini map center. Ini map center. Oke, juga sama. Tapi di sini neraca saldo setelah penutup. Nah, setelah penutupan buku maksudnya ya, setelah penutupan buku. Oke, ini tanggal 31 Desember. Nah, ada lagi apa? Siklus selanjutnya adalah satu lagi, ada yang namanya jurnal balik. Saya tulis JB saja ya. Kalau JP nanti bukan jurnal pembalik penutup, bukan jurnal pembalik, takutnya diasumsikan adalah jurnal penutup. Oke, saya setting dulu. Ini 14 biar gede. Oke, sekarang bagaimana dengan ngebuat jurnal balik? Oke, jurnal balik berarti AJP ya. Ini AJP yang ada di sini. Ini metode apapun ya untuk persediaan ya kita buat saya kopas saja di sini. Ini AJP yang sudah kita buat waktu itu ya. Kita kopas, kemudian mana yang harus dibalik, mana yang tidak. Ini 1, 2, 3. Kenapa? Takutnya angkanya beda. Oke, sekarang kita rapikan dulu. Ini metode HPP, persediaan, dan apa ya. Sekarang kita buat yang ini, format cell ya, biar kelihatan saya takut salah. Takut kurang teliti. Oke, berarti di sini dibesarkan. Nah, sudah ya, sini ya.
ini bagian akhir. Oke, kelihatan ya, nampak semuanya ya. Oke, ini untuk AJP-nya. Nah, udah jelas ya. Sekarang syarat untuk AJP menjadi jurnal balik atau perlu dibalik. Berarti sini saya tulis jurnal pembalik atau jurnal balik ya. Nah, ini tanggal berapa? 1 bulan 1 tahun, kalau tadi tahun 2020, ini tahun 2021. Nah, ini benarkah tahun 2020? Saya lupa. Oh iya benar, tadi tanggal 1 Januari 2021. Oke, mungkin perlu saya letakkan di sini. Ini jurnal baliknya ya. Oke, nah yang dibalik adalah AJP dengan syarat continue, jadi transaksi tersebut berlangsung kontinu dan berhubungan dengan periode lalu. Persediaan ini tidak memenuhi syarat, berarti kita delete. Ini tidak usah dibalik. Oke, ekspektasi dibayar di muka iya, gaji yang masih harus dibayar iya, sewa yang masih harus dibayar iya, penyusutan tidak memenuhi syarat, penyusutan juga sama, perlengkapan usaha yang bisa tidak memenuhi syarat. Kita delete, berarti yang dibalik hanya ini saja. Ekspektasi dibayar di muka sekian, berarti ini AJP ini kita buat menjadi jurnal balik ya. Jadi sini ya, jurnal balik ya. Tadinya AJP menjadi jurnal balik. Request all. Nah, dah ya. Kita buat requestnya juga. Saya malas nulis jadi seperti ini saja. Oke. Dibalik bagaimana? Dibalik itu artinya yang di debit taruh di kredit, yang kredit taruh di debit ya. Setelah Anda mau pakai kopas atau mau pakai diputer juga boleh, misalnya gini nih, diputer ya. Ini tadinya kredit taruh di debit, yang debit menjadi di kredit. Seperti ini juga boleh ya. Terserah, pokoknya judulnya adalah diganti. Oke. Saya lebih suka putar-putar aja. Oke, ini juga sama. Ini turunkan ke bawah. Nah, ini taruh di sebelah kiri. Nah, ini adalah jurnal balik ya. Sekarang bagaimana dengan neraca saldo setelah neraca saldo awal periode berikutnya? Oke, caranya gini, kita buat neraca saldo awal periode berikutnya. Jadi kalau neraca saldo awal periode berikutnya ini seperti tadi ya, 14 yang beli. Karena nih kalau di YouTube jelasnya pakai yang font ini. Oke. Selanjutnya gimana caranya? Dari neraca saldo ini ya. Kita copy saja. Dari sini taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini angkanya masih sama ya. Nah, sekarang yang tadi dibalik ini kan, ini dimasukkan ya. Jadi ada biaya iklan, gaji yang masih harus dibayar dan seterusnya itu dimasukkan yang ada di sini. Di sini ya. Berarti tadi ada biaya iklan, biaya macam-macam begitulah ya. Berarti ini saya buat insert ya. Ini juga insert ada berapa ya tadi ya? Kita lihat di jurnal baliknya 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Oke. Kalau kebanyakan ini insert tadi ya, biar nanti kalau banyak berarti tinggal kalau banyakan berarti tinggal tinggal diganti saja, ditambahkan saja. Ini border ini biar rapi ya. Di sini seperti ini, kemudian ini
Bismillah, ya, udah ya. Oke, selanjutnya tadi kan ada neraca di sini ya, neraca ya. Ini adalah neraca saldo setelah penutup maksudnya. Jadi di sini saya tulis neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup. Oke, saya buat aja di sini. Kita lihat di sini. Ini adalah saya juga ganti di sini ya, neraca saldo setelah penutup ini seperti ini. Nah, debit atau kredit sebenarnya bisa juga di nama rekening langsung di sini debit dan kredit bisa ya. Tapi karena di sini saya mau ngambil draftnya, jadi seperti ini ya. Jadi kita buat lagi copy paste di sini. Buat apa? Untuk memasukkan apa namanya? Untuk memasukkan yang namanya jurnal balik ya. Di sini berarti jurnal balik. Oke, ini saya hilangkan. Oke. Baru kemudian ini satu lagi apa? Bukan jurnal balik tapi neraca saldo awal tahun berikutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah neraca saldo awal periode berikutnya. Nah, seperti ini. Kurang besar, kurang besar ya, sebentar. Ini neraca saldo S yang besar. Oke. Mungkin awalnya saya tulis A ya, biar agak ringkas. Oke, sekarang kita masukkan yang ada di sini. Nah, nanti ini ya, jurnal balik ya. Biaya iklan. Biaya iklan kan tadinya nggak ada. Oke. Menjadi ada, berarti kita taruh di sini. Ini kan tadinya biaya iklan nggak ada. Adanya ada advertensi dibanding muka. Berarti kita taruh di sini. Biaya iklan. Tapi ngambilnya, taruhnya di sini ya, bukan yang di neraca saldo pas nutup. Oke, biar nggak gagal fokus. Nah, taruh tutup dulu kan. Berarti taruhnya di sini, biaya iklan. Oke. Sama dengan di sini biaya iklan di sebelah debit, taruh juga di sebelah debit. Oke. Selanjutnya, apalagi di jurnal balik ada advertensi dibayar di muka. Sedangkan di sini ada ya, advertensi dibayar di muka. Ini sudah ada, berarti Anda kreditkan. Oke. Kok di sini ya, salah. Nah, di sini advertensi dibayar di muka sudah ada, berarti kita taruh kita ambilnya dari sini, neraca jurnal balik ya. Di sebelah kredit, benarkah kredit sudah ya, benar ya. Kemudian apalagi di jurnal balik ini sudah gaji yang masih harus dibayar. Adakah di sini gaji yang masih harus dibayar? Ada, berarti di sini ada di sebelah debit. Sebentar, gaji yang masih harus dibayar salah, bukan di sebelah debit ya. Oh ya, di sebelah debit. Gaji yang masih harus dibayar pada biaya gaji sebentar. Kayaknya di sini belum balik ya. Yang ada di AGP-nya, mana ya AGP? Nah, gaji, hutang gaji. Biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Berarti gaji yang masih harus dibayar benar di sebelah debit. Oke, sama dengan kita lihat di sebelah debit mana. Nah, ini gaji yang masih harus dibayar. Oke. Kemudian biaya gaji di sebelah kredit. Biaya gaji ada nggak? Biaya gaji nggak ada. Berarti kita harus tambahkan satu lagi di sini. Biaya gaji, copy saja. Taruh di sini, di bawah. Oke. Kemudian di sebelah kredit, kita lihat biaya gaji. Nah, ini biaya gaji di sebelah kredit. Nah, oke. Kemudian ada lagi kah? Kita lihat di sini pendapatan sewa. Pendapatan sewa adakah di sini? Pendapatan sewa tidak ada ya. Oke, di sini ya salah. Pendapatan sewa tidak ada, berarti kita tambahkan di sini. Pendapatan sewa pada hutang sewa. Kita lihat di sini. Ini ditambahkan belum di copy ya. Sebentar. Pendapatan saya benar belum di copy. Kita taruh di sini pendapatan sewa. Oke.
pendapatan sewa di sebelah mana? Kita lihat di sebelah debit, berarti debit kan di sini pendapatan sewa di sebelah debit. Oke. Kemudian ada lagi kah? Ada hutang sewa. Adakah hutang sewa di sini? Hutang sewa ada ya, berarti kita tinggal taruh di sini. Hutang sewa sebesar kredit 14 juta. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi. Oke, sudah muncul ya. Kita cek lagi untuk yang jurnal baliknya. Wow, ini tambahannya kurang mengena ini. Apa namanya? Garisnya kurang rapi. Takutnya fokusnya tidak apa namanya salah ya, karena ini besar kecil ya. Kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya cukup berpengaruh di mata. Untuk apa? Di pandangan kita ya. Kita cek lagi sama dengan sum dari atas, enter, oke. Oke, benar ya, sudah sama. Oke, sekarang bagaimana dengan neraca saldo awalnya? Berarti di sini sama dengan ya, di sini ada debit ditambah dengan debit, oke. Karena di sini tidak ada hal yang apa namanya, yang debit sama debit dikurang kredit gitu ya. Berarti kita bisa buat debit semuanya di sini. Tapi di sini ada kredit, benar, kredit, tapi di sini ada debit, kredit. Oke, berarti kita buat sama dengan, saya ulangi, sama dengan debit, kemudian ditambah debit, dikurang kredit. Anda bisa juga sebenarnya satu-satu, bisa ya. Kemudian di sini karena tidak ada yang berpengaruh, ya berarti biarkan saja. Seperti ini ya. Sekarang untuk yang di sini, kita bisa copy juga. Ini yang di sebelah debit function. Nah, seperti ini. Ini kita kan masih yang di debit semuanya ya, kreditnya belum. Oke. Ini function, jangan lupa. Tidak mau. Nah, ini 15 juta bisa ya. Kemudian debitnya sudah. Bagaimana dengan kreditnya? Berarti di sini kreditnya akan mulai dari sini ya. Berarti kita mulai dari sini. Ya, kredit sama dengan kredit yang di sini. Oke, kemudian dikurangi debit ditambah kredit. Sebenarnya sama juga, sama dengan pada saat kita mau membuat apa? AJP. Oke, tinggal kotak ke bawah. Nah, kita lihat, cek lagi. Ini benar ya, ini benar, ini nolnya hilangkan saja. Ini kredit betul, ini kredit betul, 18 saya jadinya ya. Kemudian modal di sini benar. Di sini nah ini bedanya. Potensi dibagi muka. Ini debit, kemudian kredit kan. Ini berarti enggak ada. Debit 15 juta, kredit 15 juta. Berarti hilang. Ya, habis ya. Ini juga sama, kredit sama debit. Ini berarti ini habis. Oke. Nah, ini biaya iklan, di sini debit ya. Nah, ini lupa di sini ketinggalan kan biaya iklan ya. Harusnya biaya iklan itu berarti di sebelah debit. Nah, ini biaya iklan. Ini ya. Oh, 75. Ini salahnya. Ini biaya iklan kenapa 75? Kita buat, tadi tidak function ya. Copy, taruh di sini, function ya. Kemudian ini juga sama, ini kan ada di sebelah debit, oke. Berarti kita pakai yang function saja. Oke, berarti yang di sini minusnya hilang, oke. Ini juga minusnya hilang. Ini nolnya nggak ada. Oke, sekarang kita panjangkan ya. Kita kopas. Makan yang di sini ya. Berarti inilah neraca saldo awal. Tinggal dibuat format biasa saja. Artinya apa? Format yang ini dihilangkan. Jadi kalau seandainya nanti menjadi untuk neraca saldo awal tahun berikutnya ya,
Oke, Anda bisa juga buat satu lagi di sini. Neraca saldo awal ya, neraca saldo awal misalnya ya, artinya sudah benar-benar formatnya benar, berarti kita tinggal kopas ya. Dari sini aja, ini dari sini ya, PPH arsip dulu. Nah, di sini seperti ini ya, nanti dibenerin lagi. Oke, sekarang oke, saya ulangi, saya copy yang 1, 2, 3 aja dulu. Baru kemudian ini date ya, tipenya salah ya. Apa itu? Date. Nah, harusnya seperti ini, date. Oke. Neraca saldo bukan setelah penutupan buku, tapi neraca saldo awal periode berikutnya. Bukan tanggal 31, tapi tanggal 1 Januari. Berarti di sini ini tanggal 1 Januari, berarti di sini berapa? 01 ya, tahun 2021. Oke. Oke, kan kecil ya, kita buat gini. Seperti ini. Saya buat 14 seperti biasa biar gede. Nah, ini aja masih kurang gede lagi. Oke, sekarang kita kopas dari sini. Tadi bukan neraca saldo setelah penutup ya, di sini awal, neraca saldo awal periode berikutnya. Jadi kan saya ngambil kopas ya. Ini apa namanya, kalau kita mau menghitung apa namanya yang paling gampang ya, untuk membuat form yang paling gampang seperti ini. Oke, berarti nanti yang di sini akan dihilangkan. Oke. Berarti tadi yang dari sini ya, nomor rekening, sampai sini, copy, nah sini seperti ini, berantakan, kita tinggal rapikan saja. Ini kemudian di sini, ini ya, yang kita kopas yang di sini. Oke, kalau takut salah kita pakai yang 1, 2, 3. Ya, tapi kalau ini kan nggak muncul ya angka-angkanya, berarti kita ngambilnya yang di sini. Bedanya apa? Bedanya di sini fontnya. Fontnya. Oke, kita buat, kita tinggal rapikan saja. Di sini seperti ini dijadikan satu, mungkin bisa ya. Sebentar, yang ini saya hapus dulu. Karena di atas ini sudah ada ya, berarti kita tinggal bikin seperti ini, match center. Nah, seperti ini saja. Ini hanya untuk merapikan saja. Oke. Baru kemudian kita kotakin seperti biasa. Saya yakin kok ini Anda sudah semua. Oke, yang ini kita buat seperti ini juga. Nah, ini ya. Nah, ini kita tutup. Oke, di sini kita match saja. Di sini semua. Total ya. Oke, uangnya sekian. Oke, biar enak, lebih enak lagi, kita buat yang number. Oke. Mau pakai currency silahkan. Oke. Sekarang baru yang di sini. Kita buat text. Ini neraca awal tanggal 1 Januari tahun 2021. Oke. Kalau kita buat seperti ini ya. Kita buat agak kecil, jadi nampak semuanya. Ini ya. Oke. Ini adalah apa sih namanya? Di awal tahun. Jadi pada saat tanggal 1 Januari 2021 ya, sudah mulai dibuka lagi pembukuan baru awal ya. Inilah neraca saldo awal. Oke.
step by step sudah kita lalui dari mulai apa sih namanya tadi ya, mulai dari jurnal penutup ya, baik dengan AJP itu satu Gilaba ataupun dengan HPP, kemudian neraca setelah penutup sudah, jurnal balik sudah, untuk perhitungan neraca saldo awal sudah, ini endingnya yang ada di sini. Oke, sampai di sini jadi satu step untuk dasar akuntansi, untuk akuntansi perusahaan dagang ya, untuk penutupan buku ini sudah selesai. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, semoga bermanfaat. Sehat selalu ya.